Setelah berhasil mengevakuasi seluruh korban jiwa, BPBD dan pemerintah setempat kini fokus untuk merevitalisasi dan relokasi rumah warga korban longsor. Sementara itu ratusan warga kini mengungsi di Balai Desa Tegal Panjang. Mereka berharap pemerintah membantu perbaikan rumah agar segera layak huni kembali. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra langsung dari Desa Tegal Panjang, Sukabumi, Jawa Barat. Prama, bagaimana kondisi warga korban longsor di lokasi pengungsian malam ini? Ya, Dora, hingga malam ini masih banyak warga Desa Tegal Panjang yang mengungsi di posko di Balai Desa Tegal Panjang ini. Dari informasi yang kami dapatkan, 50% dari total keseluruhan warga di Kampung Cimerak sekarang tengah mengungsi di Balai Desa. Dan untuk mengetahui situasi terakhir dari kondisi pengungsi saat ini telah bersama saya Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Bapak Andi Kusnadi. Selamat malam, Pak. Bisa diceritakan saat ini bagaimana kondisi terakhir dari para pengungsi? Ya, terima kasih. Selamat malam. Bahwa setelahnya ditemukan semua korban yang 12 itu, pengungsi masih tetap ditempatkan di tempat yang telah disediakan di ruang pertemuan Balai Desa Pasir Panjang ini. Dan kondisi pengungsi ini sebetulnya dari jumlah 99 kakak, dari jumlah 299. Nah, sebagian diarahkan untuk bertinggal di rumah penduduk dan saudara-saudaranya. Dan yang di balai pertemuan desa ini yang tinggal ada 77 orang. Nah, itu pun masyarakat yang diungsikan ini yang terancam. Nah, tapi setelah itu hasil tadi kajian daripada geologi, nah ternyata tidak semuanya rumah itu yang 99 itu terancam bahaya. Dengan catatan, nah dampak-dampak yang bencana segera diselesaikan, segera dibenahi, diantaranya tanah yang tertumpuk di jalan itu segera dibersihkan, dan parit-parit dan gorong-gorong juga, atau dibikinkan saluran khusus. Nah, itu bisa. Saat ini apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi dan bantuan apa saja yang sudah diterima oleh para pengungsi hingga malam ini? Ya, nah ini pertama dari segi penanganan, ya alhamdulillah dalam waktu 2 hari ini semua korban telah ditemukan, itu berkat kesiapsiagaan dari semua pihak, baik dari kepolisian, dari TNI dan relawan-relawan yang ada di sungai. Dan juga tidak hanya itu, bahkan barusan pun datang juga relawan dari Jakarta, adalah dari Reaksi. Ayo tanggap. Ini pun dia sudah menyiapkan dengan timnya. Itu merupakan bantuan-bantuan ya dari berbagai hak. Namun dalam penanganannya itu kami masih, khususnya Kabupaten Sukabumi, masih ada kekurangan-kekurangan alat, terutama alat berat. Nah ini pun ya kita Pemda punya di Dinas Pekerjaan Umum, nah itulah yang sekarang dipakai. Saat ini kan Kampung Cimerak dan juga jalan yang tertimbun longsor tengah dikeruk oleh ekskavator seperti itu. Berapa lama kira-kira untuk waktu pengerjaan atau merevitalisasi perbaikan jalan dan juga Kampung Cimerak? Nah, ditargetkan dalam 3 hari ini selesai, karena ini juga merupakan ancaman. Kalau tanah itu dibiarkan dan terjadi hujan lebat lagi, itu akan ada gempa susulan atau longsor susulan. Nah, untuk itu jam ini juga, jam 10, itu masih mengerjakan alat berat bersama dump truck untuk mengangkut lahan. Karena yang jadi masalah itu membuang tanahnya itu agak jauh, tidak bisa di tempat itu. Karena sebelahnya tebing, sebelahnya juga yang longsor. Jadi solusinya adalah membuang tanahnya itu, mencari tempat yang lebih aman dan jauh dari lokasi tersebut. Terakhir singkat saja Pak, apa saja harapan dari warga? Tadi saya melihat Bapak kan tempat ngobrol dengan warga korban. Apa saja harapan warga dan juga yang mereka inginkan dari pemerintah dan juga baik dari Pemkot maupun Pemkap maupun Pemprov seperti itu? Ini sesuai dengan harapan dari pemerintah daerah
dan juga dari tingkat provinsi bahkan dari pusat pun itu sangat respon sekali. Dan juga harapan dari masyarakat segera ada kepastian. Nah, apakah masih tetap bisa tinggal di situ atau relokasi? Namun yang jadi masalah, tatkala kita harus merelokasi, karena itu kalau dihitung biayanya tinggi juga. Tapi namun demikian kami sedang berusaha berdasarkan arahan pimpinan dan Bapak Bupati itu dicarikan solusi yang cepat dan tepat supaya ada kepastian. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Andi Kusnadi. Terima kasih. Ya, demikian Dora wawancara saya dengan Kepala Pelaksana BPBD Sukabumi Andi Kusnadi. Memang kita harapkan juga bahwa agar ada kepastian segera dari pemerintah baik pusat maupun kabupaten kota untuk segera merelokasi apakah benar tempat mereka masih layak huni atau tidak. Untuk sementara demikian, Dora. Terima kasih atas laporan Anda. Pramadika Samudra melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat.